Bab 100. Ada apa itu, Pak Pur? Tanya Lanita. Kenapa tidak dilerai? Mereka adu mulut di depan rumah ini, loh. Itu, Nyonya, mereka. Mereka teman-temannya dan Rangga, jawab Purgandi. Lanita melongo tapi lalu seketika paham. Dia berjalan keluar dari gerbang halaman dan berdehem. Kedua gadis cantik dari kalangan atas itu menoleh pada Lanita. Seketika mereka tersenyum sopan. Bunda, selamat sore. Sapa keduanya. Sore, ada apa ini, kenapa kalian ribut-ribut di depan rumah? Bunda, aku teman Rangga. Namaku Janis. Aku Kuina, aku juga teman Rangga, Bunda. Kedua gadis itu saling menyodorkan tangan. Lanita tersenyum. Mau bertemu dengan Rangga. Janis dan Kuina mengangguk mantap. Rangga ada di dalam, masuk saja. Pak Pur, tolong buka gerbangnya. Titah Lani. Purgandi gesit membuka pintu gerbang mengizinkan mobil Janis dan Kuina memasuki halaman luas rumah Reza Darmawangsa. Lanita tidak jadi pergi. Dia melangkah cepat menuju rumah. Rangga pasti enggan bertemu mereka. Ma, kok enggak jadi pergi? Tanya Cici. Itu di depan ada teman Rangga. Namanya Kuina dan Janis. Apa kamu kenal? Kuina aku kenal, dia satu sekolah. Tapi yang bernama Janis dari sekolahan lain, kadang suka ke sekolahan cari Rangga, jelas Cici. Oh, ya, sudah. Mama mau menemani mereka mengobrol dulu. Lani meletakkan tasnya yang berwarna ungu. Biarin aja si Rangga yang nemuin, Ma. Ujar Cici. Kamu kan tahu Rangga selalu enggan menemui gadis-gadis yang datang ke sini. Kasihan, pasti tidak nyaman harus menanggapi mereka selama berjam-jam, bela Lani. Cici diam saja. Dia menaiki tangga dan berpapasan dengan Dora. Para fans Kak Rangga datang, iya. Tanya Dora. Iya, siapa lagi? Sahut Cici pelan menuju kamar Rangga dan membuka pintu tanpa mengetuknya terlebih dahulu. Buts, ada Janis, tuh. Mama mau pergi selalu saja nggak jadi. Janis datang barengan sama Kuina. Kenapa mereka bisa akur? Tanya Rangga heran. Rangga selesai mandi dan sedang mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil. Mau sampai kapan Mama nit-nit yang handle fans-fans kamu? Tanya Cici. Iya, ini makanya aku mandi. Tadi Janis bilang mau ke sini, jawab Rangga. Cici terpaku. Rangga mandi saat tahu Janis mau ke sini. Kamu mau pergi sama Janis? Enggak. Ya mandi aja sekalian kan dari pulang sekolah belum mandi, sahut Rangga. Ada debur cemburu yang tiba-tiba menelikung hati Cici. Janis adalah salah satu selebgram muda yang cantik, modis, berkelas dan berasal dari kalangan atas. Sana, keluar. Aku mau ganti baju. Atau masuk saja sini, sekalian lihat aku buka handuk. Keke Rangga menunjuk handuk satunya yang melilit menutupi tubuh bagian bawahnya. Ish, mesum. Cebik Cici seraya menutup pintu. Rangga bisa lumer dan penuh canda dengan Cici tapi tidak dengan gadis lain di luar sana. Cici melihat Dora yang berdiri di dekat tangga, melihat ke arah ruang tengah. Ngapain? Bisik Cici. Kak, itu kayak Janis Kalista, deh. Bener nggak? Sih. Tanya Dora. Kamu tahu Janis? Dia kan selebgram cantik itu, adiknya artis Alan Capstan yang blasteran Italia Brebes, jawab Dora. What? Brebes? Cici melongo. Mamanya Alan sama Janis itu orang Brebes, Jawa asli, dipinang pengusaha asal Italia, jelas Dora. Kok, kamu tahu? Alan Capstan itu kan idola aku, Kak. Apapun tentangnya aku tahu, jawab Dora. Cici menggaruk tengkuknya. Janis kenal Kak Rangga. Dia sekolah di International School bareng anaknya Deddy Corbuzier, siapa itu namanya, Aska, ya. Tanya Dora. Bukan kenal lagi,
Janis naksir berat sama si Boots, sahut Cici. Cici menangkap semburat kelabu di wajah Dora. Saat dia hendak bertanya, Rangga keluar dari kamarnya lalu segera menuruni tangga sembari melempar senyum maut pada Dora dan Cici. Hei, dia wangi amat, Iho. Cici terkejut. Dora juga mencium aroma wangi parfum mahal saat Rangga melewati mereka. Dora dan Cici berpandangan. Apa kakak kita yang ganteng tiada tanding tiada banding itu sedang jatuh cinta? Bisik Cici. Pada siapa? Janis atau yang satunya? Dora pun ikut berbisik. Keduanya sama-sama melongok ke bawah dengan wajah muram. Apa ini, Boots? Untuk pertama kalinya kamu mandi dan memakai parfum saat hendak menemui seorang gadis. Ada yang berderak patah di hati ini. Mungkinkah kau sudah membuka hati untuk seorang gadis? Cici membatin resah. Kenapa wajah Kak Rangga tampak berseri? Apa benar dia mau berkencan dengan Janis? Hei, ada apa denganku? Kenapa kini ada perasaan tak rela melihat Kak Rangga memamerkan senyumnya untuk teman perempuannya? Dora meraba dadanya, ada yang berdesir aneh dan Dora bingung dengan perasaannya sendiri. Lanita sampai memastikan sendiri penglihatannya, benarkah Rangga menemui Kuina dan Janis dengan penampilan keren serta memakai parfum? Aromanya menguar kuat namun lembut. Padahal biasanya Rangga hanya cukup mengenakan jeans dan kaos oblong rumahan, dan tanpa parfum. Mama mau pergi. Tanya Rangga lembut seraya duduk di sebelah Lanita. Enggak iya, tapi ini ada teman-temanmu, sayang. Enggak apa-apa, Mama bisa pergi, kok. Mau ke acara sunatan Pedro di blok, kan? Loh, kok kamu tahu? Tadi Mama teleponan sama mamanya Pedro kan lagi sama aku, senyum Rangga. Oh, iya lupa. Kamu mau pergi, sayang? Tanya Lanita. Rangga menggeleng. Mau menemui Kuina dan Janis. Rangga menoleh ke arah Kuina dan Janis. Lanita menatap lekat Rangga. Kamu yakin, nak? Ini kenapa kamu pakai parfum segala? Nggak apa-apa, Mama pergi saja. Rangga seolah tahu kalau Lanita masih sangsi. Lanita menepuk bahu Rangga dan berpamitan pada Kuina serta Janis. Kalian kok bisa datang barengan? Tanya Rangga kalem, tanpa ekspresi tanpa senyum, memang seperti itu gayanya. Enggak, siapa yang barengan? Aku kan tadi telepon kamu mau datang ke sini. Terus malah ketemu Medusa. Ini di depan rumah kamu, sahut Janis. Hei, namaku Kuina bukan Medusa. Cebik Kuina. Gimana nggak aku manggil kamu Medusa? Tahu-tahu nyamperin aku sambil marah-marah. Temen bukan, saudara bukan, akrab juga nggak tahu-tahu misuh-misuh nggak jelas. Aneh nggak, sih? Ucap Janis santai tapi wajahnya jelas kesal. Ya kamu ngapain ke rumah Rangga? Tanya Kuina. Ya main, aku udah telepon Rangga kok kalau aku mau ke sini. Sahut Janis. Kamu sudah janjian belum? Mau datang ke sini? Rangga, kenapa anak sekolah lain bisa tahu nomor ponselmu? Tanya Kuina. Rangga hanya mengedikkan bahu. Nggak usah kepo. Cibir Janis. Iri ya aku bisa teleponan sama Rangga. Hah? Iri? Iri sama selebgram norak yang mukanya oplasan. Cebik Kuina. Jangan kurang ajar, ya. Ini muka asli turunan Brebes Italia, jangan sembarangan nuduh. Janis mulai geram, tapi dia masih menahan emosi karena dia sedang bertamu. Lain saat tadi masih ada di tepi jalan. Kalian kesini mau ketemu aku apa mau berantem terus? Rangga melerai dengan kalem. Sorry, enggak. Si Medusa ini yang mulai duluan, sih. Ucap Janis. Sementara di atas, Dora dan Cici berdiri anteng menikmati drama baru selain drama pantri yang sudah melegenda di keluarga Dharmawangsa drama Sri CS, Dimitri dan juga Rashid. Kamu pilih mana, Dek?
Kuina apa Janis? Bisik Cici. Dora memajukan bibir dan menaikkan cuping hidung. Nggak ada yang kupilih. Kak Rangga aja nggak milih mereka. Terus si Boots pilih siapa? Ya, pilih Dora, dong. Boots kan setia sama Dora, sahut Dora terkikik. Cici ikut cekikikan. Tapi keduanya lantas terhenti saat Rangga menatap ke atas dan melihat Cici dan Dora dengan lekat. Dora dan Cici kompak bertolak pinggang lalu menyebutkan kata, apa, tanpa bersuara pada Rangga dengan wajah judes. Rangga menghela napas seraya menggeleng lalu fokus kembali pada Kuina dan Janis. Kak, kita kerjain mereka, yuk. Usul Dora. Kerjain gimana? Dora menarik tangan Cici dan menuruni tangga satunya yang menuju pantry. Tangga di lantai atas memang didesain ada dua. Satu menuju ruang tengah dan di sisi lain menuju pantry. Mbak Sri. Panggil Dora panik terburu-buru menuruni tangga sambil menarik tangan Cici. Iya, Non. Sri menghentikan langkahnya yang saat itu membawa nampan berisi minuman untuk Kuina dan Janis. Itu minuman buat temennya Kak Rangga, kan? Tanya Dora. Sri mengangguk. Dora melambai. Kesiniin dulu. Sri patuh lalu mendekat pada Dora yang berjalan menuju meja makan. Di atas meja makan tersedia garam bubuk. Dora dengan cekatan membubuhi kopi dingin milik Janis dan jus alpukat milik Kuina dengan beberapa sendok garam. Cici dan Sri bengong. Heh, nanti rasanya ajaib. Ujar Cici. Kan tadi aku bilang, kita mau ngerjain dua medusa itu. Kiki Dora. Sri pasrah saja jika nanti Rangga akan protes padanya. Oke, Mbak Sri, cepat sajikan. Titah Dora. Sri mengangguk patuh. Cici hanya menggeleng maklum melihat ulah Dora mengerjai kedua teman Rangga. 10 menit kemudian, Cici dan Dora terkikik geli melihat ekspresi Janis yang menyeringai saat meminum kopi susu dinginnya. Ini kopi rasa apa, iya? Ujar Janis dengan kening berkerut. Sementara itu Kuina malah menyemburkan minumannya dengan memekik. Asin banget. Masa jus asin? Pekiknya dengan memegangi leher. Rangga tetap tenang, dia menoleh lagi ke atas. Dilihatnya kedua adiknya sedang anteng bermain ponsel. Tapi Rangga yakin, mereka pasti mengerjai minuman Janis dan Kuina. Dia beranjak dari tempat duduknya. Menuju pantry. Mbak Sri, Mbak. Panggil Rangga. Ya, Den. Jawab Sri mulai panik. Dia tahu Rangga tak pernah marah atau semena-mena di rumah. Majikannya itu tapi Sri tetap saja takut. Kenapa dengan minuman yang Mbak Sri sajikan? Tanya Rangga pelan. Tak ada nada marah ataupun tatapan intimidasi, tapi Sri tetap saja gugup. Itu, Den. Pasti wah Dora dan Cici, iya. Sri diam saja seraya menunduk. Ya sudah tak apa-apa. Buatkan lagi yang baru tapi jangan mau dikerjai Dora dan Cici lagi, ya. Sri mengangguk berulang kali. Rangga kembali ke ruang tengah melewati tangga satunya hendak menegur Dora dan Cici. Tapi kedua adiknya tak ada di pembatas tangga. Di kamar pun tak ada, di ruang bersantai tak ada. Rangga menghela napas. Seraya menggeleng dengan ulah kedua adiknya. Malam hari saat Janis dan Kuina pulang, Rangga menemui Dora dan Cici yang ada di ruang bersantai. Ada Dimas, Lani, dan juga Reza serta Susana. Dora, Cici. Kenapa minuman tamunya kakak kalian bubuhi banyak garam? Tanya Rangga berdiri di ambang pintu. Semua orang yang ada di ruang bersantai menoleh pada Rangga. Ya lagian Kak Rangga pakai parfum buat nemuin mereka, sahut Dora enteng. Rangga menatap Cici ingin mendengar alasan Cici. Aku nggak ikut-ikutan. Dora yang punya ide, kekeh Cici. Kenapa nggak dilarang? Tanya Rangga. Ya, lagian kamu pakai acara mandi terus pakai baju keren buat nemuin mereka. Biasanya juga malas dan amburadul kalau kepaksa nemuin fans-fansnya. Cici beralasan.
Rangga menghela napas seraya berjalan masuk ruang bersantai dan duduk di sebelah Lani. Ada apa ini? Kenapa kalian iseng sih sama tamunya Kak Rangga? Memang salah kalau kakakmu pakai parfum saat ketemu teman perempuannya. Tanya Reza. Pak, selama ini yang sibuk nemuin para penggemar Kak Rangga itu Mama, loh. Tepis Dora. Lia, Papa tahu. Ya mungkin saja ada salah satu dari mereka yang kakakmu taksir. Siapa tadi sayang namanya? Kamu cerita soal anaknya Alessandro, rekan bisnis Papa dari Venezia. Reza menoleh ke arah Lani. Janis, Pak. Nah, ada Janis, kan? Tanya Reza pada Rangga. Papa kenal Janis. Tanya Dora. Kenal? Sir Alessandro pernah makan malam dengan Papa bersama anak dan istrinya, jawab Reza. Dora bertukar pandang dengan Cici. Aku tampak rapi, pakai parfum karena memang ada Janis dan aku tahu Janis anak rekan bisnis Papa. Jadi aku harus tampak baik di matanya. Tak mau membuat Janis kesal lalu mengadu pada papanya dan berimbas pada hubungan baik Papa dengan Papa Janis, jelas Rangga bicara pada Lani di sebelahnya. Seketika Lanita memeluk Rangga. Betapa pemikiran anak laki-lakinya sejauh itu. Padahal semua orang berpikir Rangga sedang menyukai salah satu dari kedua gadis yang datang tadi sore. Reza mesem bijak. Dia menatap Rangga dengan seksama. Terbersit perasaan tak rela di hati Reza jika suatu saat Rangga benar-benar harus kembali ke pelukan Wiratama, menjadi penerus bisnis keluarga Tanjung Kusuma. Padahal Reza sangat menyayangi Rangga dan berharap Reza bisa meneruskan raksasa bisnis real estate-nya pada anak lelakinya tersebut. Dia Pitaloka sedang ada di kamar rias. Dia menunggu make-up artis yang belum datang karena terjebak macet. Pintu kamar rias dibuka, muncul seraut wajah dengan senyum khas, dia Yulia. Seneng banget deh kamu satu proyek lagi sama Franz. Yulia menghambur masuk kamar rias dia Pitaloka. Dia tersenyum meski hatinya sedikit malas melihat kedatangan Yulia di lokasi syuting. Bukan malas dengan Yulianya. Tapi dia resah karena harus kembali mengingat kebenaran tentang Alfian. Andai Wiratama bukan sahabat baik Reza, dia tak akan kepikiran. Masalahnya, suaminya adalah pimpinan pesantren milik Reza Darmawangsa. Ada beban tersendiri di hati dia Pitaloka. Apalagi Franz dan Yulia kerap mengumbar kemesraan di depannya saat di lokasi syuting. Franz mana? Tanya Yulia. Tadi sih sudah datang. Tapi entah kemana sekarang. Di ruang reading mungkin, jawab dia. Yulia mengecup pipi dia dan berlalu keluar dari kamar rias. Dia kembali termenung seraya mengelus perutnya. Sepanjang syuting hari itu pikiran dia tidak tenang. Beberapa kali take dalam satu scene. Hingga sang sutradara memanggilnya khusus serta bicara empat mata. Dia mengaku jika pikirannya sedang dijejali sesuatu dan itu cukup rumit. Sutradara yang kerap bekerja sama dengan dia meminta semuanya break. Syuting dilanjutkan 2 hari kemudian, memberikan kesempatan pada dia untuk menyelesaikan urusannya. Di dalam perjalanan pulang selepas syuting, dia sudah memantapkan hati untuk berterus terang pada suaminya. Abi, panggil dia manja. Sahut Ustaz Ridwan yang sedang melipat sarung. Andai Umi buat kesalahan dan kesalahan itu besar, apa Abi mau memaafkan Umi? Memangnya Umi buat kesalahan apa? Ustaz Ridwan balik bertanya, kali ini dia melipat sajadahnya. Dia menyembunyikan wajahnya di bawah bantal. Ustaz Ridwan tersenyum lalu menggelitik istrinya itu. Abi, aku serius, rajuk dia. Ya sudah, cerita sama Abi. Dia termenung. Dia bingung hendak memulai dari mana. Aku punya rahasia besar, Bi. Rahasia apa? Tanya Ustaz Ridwan kalem. Aku takut Abi marah. Enggak, janji. Janji, asal Umi tidak murtad dan tidak selingkuh ataupun berzina. Enggak, bukan ketiganya.
Geleng dia. Baiklah, ceritakan rahasiamu pada Abi. Ustaz Ridwan duduk di tepi tempat tidur seraya membelai kepala istri tercintanya itu. Tik, tok, tik, tok. 1 jam berlalu. Ustaz Ridwan terdiam. Dia menggigiti bibir bawah dan jempol tangannya. Abi, jangan diamkan Umi. Rengek dia takut-takut. Bertaubatlah, Umi. Jika Umi membiarkan Yulia terus bermain asmara di belakang Wiratama kemudian menghasilkan benih seorang anak, sama saja Umi mendukung perzinahan, perselingkuhan. Itu urusanku dengan Tuhan. Lalu urusanku dengan keluarga Tanjung Kusuma dan keluarga Dharmawangsa gimana, Bi? Hati ini tidak tenang.